kelamaan nggak dipakai, begitu mau dipakai lu lupa cara pakainya. Sama kayak badan lo. Kalau ada part dari badan lo yang udah lama nggak dipakai, terus tiba-tiba lo mau pakai, lo suka lupa gimana cara pakainya. Bener banget, say. Sama kayak alat elektronik. Iya, gue tuh mau pakai. Gue punya coffee maker ini kado ulang tahun dari Lala. Udah lama nggak. Mana lihat? Mana lihat? Apa sih itu? Oh, itu belum pernah lo pakai. Udah pernah. Cuma kan dia harus beli kapsul. Heeh. Repot kan, suka beli terus habis. Nanti kalau habis gue lupa beli, terus waktu berjalan, kelupaan, udah setahun. Terus tadi pagi, kemarin kan gue baru bebenah kan. Jadi gue lagi bebenah dapur, gue punya mesin ini loh, beli ah. Terus gue, ini nyala ini gimana ya? Ini makainya gimana ya? Gue cari dulu bukunya, baru ketemu, baca lagi, pelajari lagi. Gue tuh tipe orang yang kalau home appliances, perabotan elektronik, gue baca dulu buku instruksi. Oh, nanya deh. Kalau gue tipe yang nggak baca buku instruksi. Oh gitu. Iya, sama kayak badan gue. Kan kadang-kadang nggak ada instruksinya. Gue coba aja. Takut rusak, Oh, gitu. Lo takut rusak juga badan lo? takut salah. Oh. Soalnya ini kan perabotan elektronik ya, salah pencet, dia bisa ngejeduk, ngebleduk. Baru jam 7:05 udah ada pelajaran hidup. Apa tuh? Takut salah. What? Cobain aja. Kayak main Lego. Itu kan ada lubangnya tuh buat naruh kapsulnya. Iya. Taruh aja. Ih, nggak bisa begitu. Ih, ngondek banget. Bisa. Ngondek banget. Ih. Bisa. Ada tombolnya. Ya tinggal dipencet aja tombolnya. Iya sih. Karena gini kalau logika gue ya, zaman kan makin canggih, Heeh. bener nggak? Orang kalau bikin barang itu bener-bener orientasinya kepada konsumernya. Jadi lebih mudah. Iya, Oh, tapi maaf ya, maaf nih. nggak apa-apa. Diskusi ya, ini diskusi ya, Iya. tukar pikiran ya. Iya. Punten. Iya. Di petunjuknya ini ada caranya. Jadi masukin air dulu, nyalain tombol on, nanti dia akan blinking 2 kali, terus dia bekerja kok 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 kok. Terus baru dia gitu manasin airnya. Baru kalau manasin airnya udah siap, dia akan blinking merah, baru dipencet untuk pilihan mau cappuccino, espresso, apa sososo. Lagi, kalau misalnya lo di hotel, Heeh. terus ada mesin kayak begini, nggak lo pakai berarti? Baca dulu, di samping mesinnya ada instruksi. Oh, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Ya, Gue tuh nggak bisa loh dari dulu. Berarti lo kalau beli handphone nggak baca instruksi? enggak, Gue baca loh. gue enggak. Gue baca deh. Ya nggak apa-apa, cuman ini menunjukkan bahwa ada Tipe-tipe orang beda-beda gitu ya. benar. Tipe-tipe orang ada yang kalau biasanya orangnya takut salah, itu semua dibaca dulu gitu. Iya. Heeh. Nih ada yang bilang gini, kalau Kak Dev baca instruksi, kalau aku baca price listnya mahal apa enggak? Itu juga aku. Tapi kan ini di kado. Jadi itu tuh baca price list dibaca sebelum bawa pulang. Hmm. Nah, Iya, makanya gue tuh seneng seduh kapal api karena ringkes, nggak perlu pakai instruksi, kasih air jadi. oh, iya. Nanya lagi. Kalau misalnya kapal api kan iya gitu ya, seduh gitu segala macem ya. eh Contohnya apa ya misalnya ya? Oke. AC, lu Heeh. AC lu baca dulu nggak bukunya? Enggak. Lu nyalain AC untuk dingin gimana caranya? Ya di tombol, dipencet aja tombol on-nya. Iya, terus settingan apa yang lu gunakan untuk membuat dia dingin? Itu mah bisa dibaca di remote-nya. Iya, nggak, gue pengen tahu. What did you do?
Temperaturnya. Nah, kemarin gue terpapar tuh dengan konten dari seorang teknisi elektronik. Heeh. Ternyata itu salah. Jadi, Untuk mendinginkan AC itu bukan suhu dan temperaturnya kita dinginin. tapi, Karena dengan begitu akan memaksa fan-nya bekerja, akan heeh, menyedot listrik, heeh. justru lebih lama untuk dingin. Oke. Suhu ruangan aja didiemin, Heeh. dia akan berusaha untuk mencapai suhu tersebut sesuai keinginan lo. Nggak ngerti. Maksudnya gimana? Lo pengen dinginnya normalnya ruangan lu 22 misalnya. Oke. Kan biasanya kita kalau baru nyalain udah langsung 16 deh biar buru-buru dingin. Heeh. Iya apa nggak? Jangan. Heeh. Hah? Jangan katanya. Jadi, 23 aja, give it heeh. some time for the machine to work its magic. Heeh. After 20-30 minutes, dia akan dingin dan dia akan bertahan di dingin itu. Oh. Usia AC jauh lebih lama. Itu dari apa yang gua baca. Iya, 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 iya. Iya. Nggak, kalau gue gini. eh Gini, misalnya gue baru beli AC nih, Hah. gitu ya. Begitu gue nyalain, gue lihat dulu settingan pabriknya berapa derajat nih. Oke, halo? Iya, terus gue lagi Yang ngunyah. ngomong. Gue lagi ngunyah, botak. Ya kan cuma bisa heeh gitu. Hah. Nah, terus abis itu kalau misalnya emang settingan ada 20, gue diemin aja di situ. Oh, lu nggak pernah otak-atik? Enggak. Oh, pinter. Begitu bagus. Iya. Nah, nanti kalau misalnya ada satu masa gitu ya, kalau udah kayaknya gue malam ini mau lebih dingin deh. Gue Hah. pingin yang kayaknya lagi winter di Seoul gitu. Hmm. Baru gue dinginin. Tapi gue Hmm. nyalain dulu gitu. Hmm. 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 Kalau gue mah begitu. Tapi balik lagi. eh Ya bisa jadi gue jadi tadi sambil ngomong gue sambil gini. Iya juga ya. Gue tuh banyak ngelakuin kegiatan atau hal dalam hidup gue pakai feeling, tau gak lo? Nggak gue baca manual booknya Hmm. gitu, kecuali kontrak, kecuali perjanjian itu gue baca. Ya. Nah, gue tuh cuman begitu di elektronik loh. Dalam arti gini, Hmm. karena gue takut karena prinsip gue elektronik itu kan ada listrik. Gue Mm-mm. takut rusak, takut salah. Mm-mm. Kenapa gue jadi berpikir seperti itu? Karena ada geng duet yang DM ke gue. Kan buat teman-teman yang baru bergabung dan belum pernah mendengar cerita saya ya. Gue kan 2023 tuh operasi bypass jantung. Mm-mm. Nah, si geng duet ini nanya, Om Dave, aku tuh didiagnosa dan kondisinya sama seperti gue bilang gini, kenapa? Supaya lo tahu apa yang akan terjadi. Ntar kan lo dibius. Masa lo nggak pengen tahu? Nggak pengen. Ya, Gitu. ya. Jadi itu cuma berlaku di elektronik sih. Begitu juga kayak kalau treatment gue, kayak di Reserva gitu. Gue mau treatment pico laser gitu. Gue nggak searching dulu. Gue dengerin aja dokternya ngomong. Oke. Ah, ya, Takut juga itu alasannya. iya, 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 iya. Tapi gue kalau masalah kesehatan sekarang gue sudah berhenti tuh Google begitu. Oh, tadinya lu suka Google. Tanya aja sama dokternya langsung kenapa nih gitu. Nah, bicara mengenai era
Google dan informasi ya. Gue tuh juga DM-an sama Natalia kemarin. Sebentar ya guys ya. Sebelum kita lanjutin DM-an sama Natalia, lu tuh emang tebang pilih ya anaknya ya. Maksudnya? Lu tuh kalau sama geng duet tuh lu balas-balasan DM. Iya. Kalau sama gue tuh lu enggak. Tadi pagi gue tuh kirimin lu tiga reels loh. Nggak ada yang lu balas satupun. Iya. Keterlaluan lo tuh bener. Lu tuh double standar. Kan nanti gue akan ngobrol sama lu. Iya, apa kek? Lu kasih emoticon kek? Lu kasih apa kek? Ya kan kita ketemu tiap hari, Wet. Ngapain gue kasih-kasih lo emoticon? Emoticon. Tebang pilih. Udah, lu mah. Emang bener-bener lu tuh kayaknya emang mau menebar pesona lo sama geng duet. Lu tuh jealousan sekali ya. Keterlaluan lo. Lu baru buka aja udah beberapa nama lo sebut di sini. DM-an. Gue nggak ada lo balas. Kalau gue mah rata. Lu nggak gue balas, geng duet juga nggak gue balas. Gue mah sama semua. Lu egois. Egois kenapa? Gue pikir, si Iwet mah tiap hari gue ketemu, nggak usah gue balas. Nggak boleh gitu. Paling nggak lo reaksi. Ya udah nanti gue reaksi. Gue kan cuman kirim lucu-lucu, kasih emoticon kek, apa kek. Ya udah nanti. Lu Natali lu bales. Siapa tadi yang mau bypass lo bales. Ya karena krusial. Natali apa coba gue tanya krusialnya. Jadi Natalia ini yang punya natural farm. Sih? Yang punya aja yang lo balas-balas. Gue nggak punya apa-apa, Dev. Nggak apa-apa. Gue tuh baru membanggakan lu lo kemarin ke Aldo Sinarta. Lu tanya sama Aldo. Lu ketemu Aldo? Loncat nih, nggak jadi cerita Natalia. Natali dulu. Natali yang punya apa? Natali yang punya peternakan yang gue suka beli kerupuk babi. Oh iya. Oh, yang di Bali. Yang di Bali. Iya. Yang babinya babi organik. Babinya babi organik. Dia udah ngejelasin ke gue maksud babi organik tuh apa. Jadi pakannya dan pemeliharaannya. Anyway, dia menanggapi cerita gue kemarin yang bilang, ternyata komentar di YouTube tuh ada yang suka hurtful ya. Terus, jadi dia cerita gitu. Pengalaman aku, Kak Dev, jangan ditanggapi semua. Kalau bahasa lo apa? Selective hearing? Selective hearing. Aku cuman balesin komentar yang suportif. Dia bilang gitu. Kak Dev, bayangin ya, usaha aku tuh peternakan babi. Kan udah pasti dia di-bash di kolom komentar dong oleh yang berseberangan keyakinan. Padahal kan itu as simple as, ya kalau lu nggak mau makan, lu jangan mengharamkan usaha orang gitu. Yeah. Dia kasih lihat ini hurtful banget orang-orang. Nggak cuman itu, terus dia bilang gini, sama orang tuh zaman sekarang merasa diri pintar. Dalam arti gitu ya, dia memberikan contoh gitu. Orang tuh rely on information dari Google. Betul. Kayaknya kalau motong daging yang sehat nggak gitu deh. Kayaknya lebih sehat beli daging di pasar deh daripada frozen. Kalau frozen berarti nggak seger deh. Terus Natali tuh bilang, emangnya daging di pasar itu lu beli sekarang, baru dipotong tadi? Kan enggak dong. Jadi sebenarnya informasinya juga nggak 100% as it is gitu. Terus dia cerita, kenapa lampu lu begitu? Lebih bagus ya? Iya. Tadi over ya warnanya? Over. Lu nggak dari dulu bilang, lu tuh emang bener-bener. Salah lagi. Nggak. Karena lu tuh nggak bisa dibilangin, botak. Lu tuh orang yang nggak bisa dibilangin. Kalau kata orang Manado, lu tuh kopeh. Kepala batu, keras kepala. Lu kalau udah punya maunya, lu tuh pick me hyaluronic acid. Curhat ya, selama ini dipendem ya. Jadi gue kalau nggak ditanya, gue nggak ngasih saran. Lu mah. Udah begini aja, jangan keganjenan. Ya udah, terus lanjut. Terus Natali cerita, dia punya saudara dokter. Terus keluh kesahnya juga sama, dokter loh. Pasien sakit, konsultasi ke dokter, dokternya kasih obat A, B, C. Dok, maaf, kayaknya kalau obat A tuh nggak tepat deh untuk symptoms aku. Aku baca katanya yang tepat itu C.
Terus dokternya gini, oh gitu ya, baca di mana? Ini aku baca nih ada artikelnya nih dok, gitu. Di Google dong. Ah, terus? Nah, orang-orang sekarang tuh karena streams of information banyak banget, jadi kayak keminternya suka nggak tepat gitu. Oh, oke. Tadi hubungannya sama Natali masalah komen? Natali bilang nggak semua komentar di Oh. YouTube itu juga tepat kok Kak Dev. Jadi nggak usah terlalu didengerin. Berhati-hati banyak ranjau. Nggak semua orang punya intensi baik. Betul, setuju. Oh, baru nyambung. Itu sama kayak kalau orang-orang itu suka suka komennya berdasarkan Google, berdasarkan review, berdasarkan itu, ini segala macam gitu ya. Oke. Next, udah ditagih sama Avandi. Sekarang cerita ke Aldo. Oh ya, kamu dapat salam dari Aldo Sinatra. Sinatria apa Sinarta sih sebenarnya? Kalau Sinatria dari Yus. Oh iya, Sinarta. Terus? Gue dong, kan kayaknya gue tuh cenderung disleksik atau semi-semi bolot, gue nggak ngerti ya. Kaset ya Aldo ya. Manis. Begitu masuk kan gue nanya gitu, gue baca, oh studio foto dan podcast Aldo Sinatra. Orang Batak dia. Jadi pas ketemu, tampilannya putih Cina. Gue gini, Aldo, kamu tuh Batak? Gini, hah? Oh enggak kak, kata siapa? Lah, marga lo Batak? Gue gitu. Enggak ah. Dia bilang ini, dia Bandung atau Palembang ya? Gue gini, enggak ada Batak-Bataknya. Pas gue mau tag foto Instagram, oh Sinatra. Di kepala gue Sinaga. Oh, lu Sinatra. pikir Sinaga? Gue pikir Sinatra. Terus dia bilang, kapan foto sama Om Iwet kesini? Gue gini, kamu kenal Iwet? Kenal gitu. Masih di perusahaan yang lama? Udah enggak, gue bilang itu. Dia sekarang bikin perusahaan sendiri, Aldo. Ya abis daripada gue bilang lu pengangguran. Kan lebih gampang gak sih? Iya bener. Terus abis itu dia bilang apa? Oh ya ampun udah lama banget aku gak ketemu dia berarti ya a lot has happened. Emang kapan ketemunya? Waktu Menteri Ceria bikin podcast. Ini bikin foto. Oh, bikin foto. Itu fotonya geng Menteri Ceria yang tersebar di mana-mana tuh karyanya Aldo Sinatra. Oh, Aldo Sinatra. Gue masih ada rambutnya. Iya. Dulu Aldo belum punya studio. Sekarang studio rukonya 5 lantai, say. Lo harus tahu. Aldo itu ceritanya gimana? Gimana? Aldo itu kan dia fotografer. Fotografer. Rumahnya di Kelapa Gading. Hmm. Dia itu berangkatnya dari fotografer keliling gitu. Maksud gue fotografer keliling tuh kesannya kok kayak kayak di Dufan ya. Fotografer keliling tuh yang ini loh, yang kayak motretin artis kalau lagi kerja gitu-gitu. Oh, in action photography. Itu dia. Oh, namanya in action photography ya. Oke. Gua aja baru kasih nama. Oh ya udah. Dia tuh dulu kerjanya in action photography sama wedding. Jadi sebenarnya wedding, tapi terus kemudian dia bilang ya kenapa lah kalau misalnya ada yang minta tolong selebriti untuk difotoin in action photography ya juga dia keliling juga gitu. Dulu itu dia sering motretin Edric Chandra. Oh. Jadi yang kenalin kita tuh dulu Edric. Si Aldo aja bagus dia fotonya gitu kan kalau Edric ngomong ya. Oh oke Aldo deh gitu. Terus waktu itu kita photoshootnya di kantornya Rudy Salim. Siapa tuh Rudy Salim, Nek? Ih, nggak tahu Rudy Salim, guys. Kasih tahu dulu nih. Coba. Ada. Influencer. Bukan. Ih. Pengusaha. Ya. Punya dealer mobil mewah. Oh, aduh orang kaya. Di Pluit. Oh. Jadi lu pinjem kantornya dia buat foto. Pinjam kantornya terus Luna yang pinjam. Terus abis itu fotolah di situ gitu kita. Terus ya udah, abis foto itu gue lihat gini, ih bagus fotonya gitu. Nah gue temenan abis itu sama Aldo gitu. Gengnya Raffi Ahmad, temennya Raffi Ahmad, pemilik Prestige dealer mobil gitu. Nah sekarang Aldo udah punya studio sendiri, Wet. Iya. Terus terakhir itu gue sempat foto lagi sama dia itu di daerah Petojo ya. Kemarin itu kita di Kelapa Gading di perumahan.
Berarti kalau gitu udah pindah ke Kelapa Gading dia. Itu berarti miliknya dia. Karena kayaknya yang waktu gue foto terakhir itu dia sewa studio juga. Mm. Bagus Maju, fotonya. iya, maju ya usahanya dia. Maju, berkembang. Dan anaknya tuh eh willingness-nya tuh tinggi. Oh iya. Jadi nggak yang jadi dia selalu mau, oke, step berikutnya apa nih gue? Step berikutnya apa nih gue gitu. Oh, dia punya roadmap pembahasan kita Iya, kemarin untuk iya, eskalasi karirnya dia. iya, iya. Jadi setiap tahun gue lihat dia tuh selalu berkembang dia. Nah, bicara mengenai mengembangkan diri ya, mungkin Aldo juga melakukan ini. Ada anaknya, dia punya anaknya lucu. Oh, kemarin nggak sempat ngomongin anak. Iya, terus udah gitu. Sama yang gue suka dari Aldo tuh ketika dia kerja tuh dia memberikan direction sama memberikan apresiasi. Kepada, Kita yang ada di ujung iya, kamera. ih, itu Aldo banget, Iya, jadi benar. kanan Kak Dev, aduh, keren banget ini dahsyat, magic, pure magic, magic, keren, keren. Berkembang hati ya, berkembang hati. Iya, kan jadi kita gini, oh benar berarti gitu. Iya, iya. Dan resultnya bagus bener. Iya, Heeh. Dan dia itu tidak sulit diajak kerjasama. Maksud gue gini, misalnya kita bawa gitu ya, gue kan maunya perfeksionis, bawa referensi gitu. Referensinya tuh kayak gini, mau gelap sebelah terang, ini itu segala. Terus dia diam sebentar, oke kak, sebentar aku pikir. Oh, ini lightingnya nih. Langsung gitu. Terus dia gini, kita tes dulu ya kak ya. Terus dia kasih anak buahnya di situ, coba foto, cepret. Kayak gini nggak? Persis. Gitu. itu lu, betul, lu banget itu. Iya, itu so you. Tapi seneng kerja sama Aldo, karena dia kayak bisa menangkap gitu. Oke, berarti poinnya orang yang menyenangkan diajak kerjasama itu orang yang reseptif. Reseptif. Ya. Bahasa gampangnya yang nurut. Gak cuma nurut-nurut yes man aja, Tapi enggak, benar. tapi menyerap gitu, masukan, arahan, terus dia mengolahnya, and dia melakukan apa yang dia mau gitu, dengan caranya dia. Betul. Gue tadi pagi terpapar gini, ada psikolog di Amerika di TikTok namanya Dr. Julie. Uh-uh. Followernya banyak, udah 3,4 M. Gue suka sekali konten-kontennya dia, weh. Dia psikolog nih ya. Psikolog. Bahas apa dia? Jadi tadi pagi kontennya dia adalah membahas mengenai self-sabotase. Ih, gue suka. Banyak orang yang suka self-sabotage, Bo, zaman sekarang. Dan ternyata gue tuh termasuk, gue sih memang menyadari, weh, gue itu suka self-sabotase. Terus si Dr. Julie ini, jadi dia kalau ngasih tips, weh, nggak pernah cuman ngomong aja gitu. Jadi dia memberikan analogi kayak ini. Berikut adalah 4 tanda self-sabotase yang biasa terjadi pada orang. Jadi dia sambil ngomong, yang pertama, dia siapin 4 lilin. Yang pertama, begitu pertama selesai, lilin pertama dimatiin, lilin kedua, ketiga, lucu kan? Kayak magic gitu. Ternyata Bagus tuh buat konsep storytelling loh. nyuci ember gitu ya. Ember 1, gayung lope-lope pink selesai dicuci, lope-lope orange selesai dicuci gitu. Terus Yang pertama, sebentar. Sebelum dimulai, kasih tahu dulu dong, self sabotage itu sebenarnya apa? silahkan. Loh, lu orang lu yang nonton. Ngapa jadi gua, Mali? Dia sih nggak ngasih tahu. Ini pemikiran gue. Self-sabotage, kita tuh kan kadang suka gitu ya, menyabotase diri sendiri dari kesuksesan, dari perkembangan. Kita membatasi diri kita untuk tetap kerdil. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita nyaman. Ada di tempat kita berada sekarang. Dan kita tuh memang suka kenyamanan. Bagus nih. We love comfort. Bagus nih. Ini nyambung sebenarnya sama tadi. Masalah mesin kopi. Gue tuh cuman nyamannya nyeduh kopi tubruk. Karena lu banyak takut dalam hidup lo. Takut ngejeduk. Takut gagal. Takut barang elektronik nimbun.
Takut. Tapi gue tahu kayaknya akar permasalahannya apa. Cuman nggak perlu kita bahas di sini. Nggak perlu. Dan lu bukan psikolog. Kena lagi gue. Oke, lanjut. Lilin 1. Analogi ya. Dia bikin analogi ya. Yuk. Tandanya. Avoiding stuff that matters to you the most. Sebentar. Ini sebuah analogi dan tanda-tanda dari self sabotage ya. Pertama, avoiding Stuff that matters. stuff, barang. Iya, hal-hal yang Hal. misalnya gitu. Aldo, masa lu udah bertahun-tahun jadi, misal contoh, udah jadi fotografer keliling, nggak pengen punya studio apa lo? Nggak deh, belum waktunya. Kayaknya gue happy kok ngerjain fotografer keliling. Buktinya gue dikenal orang sebagai fotografer keliling. Sebetulnya itu terjadi karena we are avoiding responsibility. Oke. Contoh kayak gue gitu ya. Si Iwet ngajakin, Bo, kayaknya duet siaran pagi bisa jadi sesuatu yang kita kerjain nih. Kan gue pertamanya avoidance kan. Aduh ngapain sih Bo bikin YouTube? Aduh repot deh Nek. Aduh mesti keluarin duit, mesti cari tempat syuting, cari baju, bayar tim. Belum nanti gue kalau jelek diomongin orang, bagus diomongin orang. Rempong deh orang Jakarta. Ya kan? Gue menghindari responsibility. Karena menurut gue TikTok aja deh, udah gampang, udah nyaman. Gak usah ada responsibility tambahan. Nggak cuman responsibility kali ya, tapi juga consequences. Bener ya? Yes, responsibility and consequence kan tie in hand. Yes, oke. Itu yang pertama ya. Sebentar. Udah paham belum guys? Coba tulis dulu di kolom komen. Betul. Dah, lanjut. Terus? Ya kan kita katanya harus interaksi, jangan ngomong sendiri, cenah. Bener. Terus, lanjut. Yang kedua, lilin 1 udah dimatiin nih. Udah, kata dokter Julie, yang kedua adalah making promises but keep on breaking them. Nanti aja deh aku beli ruko dan bikin studionya 5 tahun lagi. Nanti udah 5 tahun, ntar deh tambah 2 tahun. Lu udah tadi bagus lampunya, lu self-sabotase. Lo nggak boleh main judgement begitu. Lo bukan psikolog. Gue Lo bukan dokter Juli. Lo lahir Agustus. Iya bener, Agustus. Ya, lo dokter Agus. Bukan dokter Julie. Bukan. Lanjut. Terus? 3, refusing help. Bentar, yang kedua tadi adalah making promise but keep breaking them. Oke. Terus? Itu tanda orang yang self-sabotase. Aduh nanti aja deh pas ulang tahun aku mulai nge-gym. Nanti pas ulang tahun, aduh tahun baru deh kayaknya momentumnya ya mulai nge-gym ya. Itu kan self-sabotase kan? Menunda-nunda. Refusing help. Tadi yang ketiga apa berarti tuh kalau menunda-nunda bahasa Inggrisnya? Procrastination. Bukan. Dokter Juli ngomongnya apa? Making promises and breaking them. Itu baru 2 dong. Memang baru 2. Gue tadi baru mau nyebutin yang ketiga. Duh, kuping. Banget. Mending mana? Kuping, Aposinarta, lu bilang Sinaga. Banget. Mana? Banget tuh muka. Ini kuping. Kuping apa bahasa Sundanya? Apa ya? Celi. Bodoh. Bodoh lo. Udah siap belum buat yang ketiga? Ya, yang ketiga. Jadi keep making promises but keep breaking them. Oke. Yang ketiga, refusing help. Kalau mau dibantu, mau ditolong, lu menolak. Enggak, gue bisa. Karena sebetulnya lu nggak mau maju. Gue nggak mau maju dengan menolak bantuan. Contoh, Aldo ya, kembali ke contohnya Aldo. Kembali ke situasi mau beli ruko buat bikin studio. Apa sih Dok? Kenapa lo nggak jadi bikin studio? Duitnya nggak ada. Gue bantuin yuk. Gue kenalin ke bank. Nggak. Gue nggak perlu bantuan lo. Gue bisa kok kerjain sendiri. Karena sebenarnya lo nggak pengen punya studio dan ketambahan responsibility.
Jadi lu nggak pengen dibantuin karena sebetulnya lu cukup nyaman berada di tempat lo, nggak mau dibantuin, lu merasa lu bisa, lu keep on promising yourself that you can do, but cannot. Oke, gue masih serap yang ketiga ya. Kayaknya nggak tahu ya, tapi penjelasannya kayaknya mesti di tweak dikit. Kayak gini, itu kan pemahaman gue terhadap konten. Benar. Lu Iya. nonton sendiri, serap sendiri. Iya, ya nggak apa-apa. Kan gue juga boleh dong punya pendapat. Nah, gue ngomong sama yang nonton. Lu kurang magnesium deh dari kemarin. Merong-merong melulu. Cek deh ke Yayasan Jantung. Lu punya hati apa enggak? Gak ada hubungannya. Merong-merong sama Yayasan Jantung suruh cek magnesium. Terakhir ditanya punya hati apa enggak. Hati sama jantung tuh deketan. Jadi dia sambil ngecek jantung bisa lihat ada hati nggak sih? Ada hati yang termanis, yang penuh cinta. Ih, lu bego sekali lo beneran. Kocak lu. Udah. Capek aku ngomongin kontennya Dokter Julie, lu nonton sendiri dah. Gue afiliatornya Dokter Julie bukan. Gue ngomongin konten lu follow gue juga enggak Dokter Julie. Capek. Nyesel gue ngomongin ini. Udah ngomongin apa? Mau ngomongin apa? Yang keempat dong manis. Au ah. Nggak boleh merong-merong. Lu yang kurang magnesium. Jangan-jangan. Ntar gue kenalin sama dokter Aryo ya dari Yayasan Jantung. Gue udah punya dokter jantung, dokter Sakta. Lanjut yang keempat. Justifying yourself. Justifying tuh pembenaran ya? Ah enggak kok. Iya ya punya studio sendiri, beli ruko tuh mahal ya. Ah tapi mah emang gue belum waktunya kali ya. Toh anyway gue udah cukup happy kok jadi fotografer keliling. Nggak perlu kok gue punya studio foto sendiri. Nggak perlu gue. Gue. Cukup Wet, siaran di TikTok cukup buat gue. Tapi nggak ada duitnya. Gak apa-apa Wet, gue mah happy hidup begini aja Wet. Nggak usah punya YouTube. Capek bikin YouTube. Justifying myself. Gue emang nggak pengen kok, Bo. Dari dulu gue nggak cocok YouTube-an. Justifying tuh kayak selalu memberikan pembenaran-pembenaran ya. Gue dari 4, boleh dibahas sekarang? Udah boleh ya? Udah selesai kan lo ya? Lu bisa ngitung nggak? Kan tadi gue bilang tandanya 4. Gue udah nyampe 4. Touch base dulu coba. Coba guys, tulis di kolom komen. Siapa yang merong-merong terus? Coba gue tanya. Hah? Kalau mancing iya, dari kemarin emang gue pancing mulu dia. Tanya sama dokter Julie, kalau temen suka mancing tuh apa? Gue DM dia nggak dibales. Emang udah pernah lo DM, Bo? DM. Lu bilang apa? I love your content, keep making beautiful content like this gitu. Lu juga ada aneh-anehnya. Celine Dion, Jennifer Lopez aja gue DM. Celine Dion lo kata apa? Kasih emoticon, cetik. Kalau Jello, Nggak dibales. lu kata apa DM-nya? Waktu itu dia kayaknya putus dari Ben Affleck deh. Lu ikut sedih. Aduh, I hope you are okay. Gue Lu aneh banget. Gue tanya sekarang sama lu merasa malu nggak? ngomong begini. Iya. Kan itu buat gue sama aja kayak gue ngejar Angga Yunanda atau Shenina Cinnamon sama aja. Lu kan kenal sama Angga sama Senina lah. Kalau Jennifer Lopez tuh jauh. Tapi gue pengen DM. Bodoh ah. Tapi mau apa? Dari 4 tanda-tanda gini, menurut gua topik self sabotage ini bagus banget. Kenapa? Karena tidak banyak yang menyadari soal self sabotage ini. Dan self sabotage ini bisa jadi adalah penyebab dari tidak majunya diri lo.
gitu. Nah, self sabotage ini, in my opinion juga, eh, banyak berasal juga dari your past. Again lah ya, semua yang kita lakukan di masa dewasa sekarang itu kan sebenarnya awalnya trace back ke golden age lo, ke masa remaja lo, hubungan lo dengan apa namanya superior, apa namanya apa figur apa. Authoritative figure. Yes. Hubungan lo dengan authority figure. Authority figure tuh nggak melulu harus orang tua kandung ya. Bisa inang pengasuh. Bisa kakek nenek lo. Pokoknya orang yang sangat dekat dengan hidup lo. Tapi mereka lebih dewasa gitu ya. Yang mengurus lo lah gitu. Nah kemudian nggak banyak nih yang sadar soal itu. Dan menurut gue ketika tadi dokter Julie soal 4 itu, kan gue langsung dong, gue yang mana ya? Ada apa enggak? Ada apa enggak nih dari 4 contoh ini? Poin 1 enggak. Nah kalau nggak ada juga nggak usah dipaksain. Benar. Sabar dong. Ini kan bukan permainan harus, teman-teman gitu loh. Iya. Kalau gue dari 4 itu nomor 3 yang gue paling kena. Kenapa? Nggak, ntar aja. Refusing help. Ya. Refusing help. Gue tuh kerap ketika mau dibantu, gue nggak usah, nggak apa-apa. I can do it. No, I'm okay. Gitu. Tapi kalau dari 1, 2, sama 4, gue nggak ada yang kayak gitu. Siapa tahu lu sebetulnya bukan tipe orang yang suka self-sabotase berarti. Iya. Nah, kalau dari pengalaman gue, 4 tanda ini tuh bukan opsi either one off gitu. Biasanya 1 renceng gandeng tuh ke bawah. 1 renceng gandeng, benar. Iya, terus lupa tuh gue jadinya. Urusan gue. Enggak sih. Lu nggak ada yang lain, lu cuman ada yang refusing help. Iya gitu. Cuma ini bagus buat jadi pemantik untuk kita kemudian kembali melihat ke dalam. Oh, ternyata gue self sabotage ya selama ini. Oh, ternyata ada sesuatu yang harus gue benahi. Dan ketika misalnya gitu ya, kan kalau tadi kan gue gitu ya, poin 1 enggak, poin 2 bla bla. Kalau misalnya lo ngerasa gini, ada 2 poin nih gue yang nyangkut gitu ya. Jangan terus buru-buru kayak gue self sabotage, jangan juga. Kan langsung ditanya gitu, apakah lo mau memperbaiki atau tidak. Dan kalau misalnya memang lo mau memperbaiki, seek for help. Kenapa? Karena menurut gue itu tuh nggak bisa segampang itu diubah, Bo. Memang. Bener nggak? Misal gini ya, tadi yang pertama apa, Bo? Comfort zone itu ya, apa namanya? Dia nyebutnya? Avoiding responsibility. Is it avoiding responsibility? Ya, avoiding stuff that matters, avoiding responsibility. Misalnya gitu, avoiding responsibility. Gue harus lebih bertanggung jawab. Gue bisa. Enggak, karena dalemannya lu nih yang sebenarnya harus dibenerin dulu, baru lu bisa menerima itu gitu. Iya, dan self-sabotase itu kan biasanya rata-rata kita mensabotase diri kita untuk berkembang. Itu jadi masalah kalau memang lu pengen berkembang. Nah, kalau lu nggak pengen berkembang, ya nggak apa-apa. Just be happy where you are, gitu kan. Betul. Again ya, obrolan kita itu selalu sebagai pemantik aja ya, guys. Jangan lu jadikan obrolan kita tuh sebagai guideline-nya, karena kita bukan expert. Tapi follow deh kontennya Dr. Julie itu. Bagus banget dia berbagi ilmunya. Oh iya. Julie siapa? Raja Julie Anthony. Menteri dong. DRJULIE. Udah namanya cuman itu account-nya. DR, nggak pakai titik. DRJULIE aja. Oh. Ya. By the way, kemarin lu keluar rumah kan? Keluar rumah? Macet banget ya kemarin. Kok bukan macetnya kalau gue. Tapi, lu tahu nggak kemarin suhunya berapa Jakarta? Oh, berapa? 40 derajat Celcius. Astaga, why? Lu berasa, karena lu di studio kali ya. Lu keluar kayak misalnya pagi, pulang sore gitu ya? Iya. David, panas banget. Gue memang waktu masuk ke Kelapa Gading sama menghindar ganjil genap gue lewat Tanjung Priuk, gue gini, ini karena kita di daerah sini ya, makanya berasa lebih panas. Tapi enggak ya.
Pondok ternyata. Indah juga panas banget kemarin itu, dan kemarin gue lintas kota lintas provinsi, Bo. Lu dari Brojonegoro, Ke Tulung Agung. heeh, Habis itu mampir Panarukan. heeh. Terakhir gue di Garut. Dari rumah gue ke Jakarta Barat, daerah Meruya. Hmm. Dari Meruya gue ke PIK. Hmm. Dari PIK gue ke TB Simatupang. Hmm. Dari TB Simatupang gue ke SCBD. Kering badan gue ke ikan asin. Kering. Apa Terus ya, apa penyebab kemarin Jakarta panas banget ya? gue nggak tahu. Ini gue mau cerita sedikit soal kelakuan Cabi ya, driver gue itu ya. Lo tau nggak, Cabi itu nggak mau gue duduk di belakang. Jadi dia maunya dia sambil nyetir, lu di samping dia nyetirnya sambil pegangan tangan sama lo. Ambil diendus bun-bunannya. Si Cabi itu nggak mau gue duduk di belakang, Bo. Dia mungkin bahasa love language-nya dia itu adalah companionship. Gue nggak peduli. Terus gue tuh udah kayak 3 tahun sama dia. Terus gue gini, gue kenapa nurut ya sama dia? Lu bego. Ya kenapa gue mau aja, dia bilang mas duduk di depan aja. Terus kenapa gue mau? Why? Why? Itu kan mobil lo. Lu mau duduk di kap mobil, lu mau duduk di bagasi, suka-suka lo. Iya. Terus gini, lagi nih. Gue nggak tahu ya ini apakah karena dia Pisces atau bukan. Karena Dian juga begini. Dia nggak tahan kalau di mobil itu nggak ada suaranya. Jadi di dalam mobil lu itu selalu ada reok. Kebetulan talempong gue taruh. Meriah deh. Jadi kayak setiap 15 menit tarik piring masuk gitu. Karena kan talempong pengiringnya tarik piring ya. Dia nggak bisa hening, Bo. Jadi harus ada suara radio walaupun sayup-sayup gitu. Dulu awal-awal gue bilang gini, lo tuh tujuan lo apa nyalain radio ini? Nggak kedengeran sama gue, nggak bisa lo nikmatin juga, lo nggak dapet informasi apa-apa, tapi lo nyalain. Terus dia bilang gini, ya nggak apa-apa mas, biar paling nggak tuh ada suara-suara di antara kita gitu. Nah, terus arahnya apa nih berhubungan dengan teriknya Jakarta? Kemarin gue duduknya di depan. Ya kan hari-hari emang lu udah duduk di depan. Ya tapi panas banget. Iya memang. Itu alasannya kenapa dulu tuh gue nggak pernah mau duduk di depan karena panas. Itu dah. Makanya gue lagi mikir nih, kayaknya botox gue nggak bertahan lama gara-gara sering kejemur. Iya. Atau lu pakai ini tuh deh, apa sun protection itu loh. Apa? Stiker mobil Stiker apa? anti mantul udara. Gue seneng nih, mancing kayak gini, apa namanya? Anti mantul udara nggak ada. Anti sinar UV, anjir. Kaca film, lu bisa pilih lagi mau film apa. Mau upstream ya, Iya. mode intern. Lu ke bengkel, saya mau pasang kaca film. Oh iya boleh pak, mau pilih film nggak? Iya deh, Laserdisc kali ah. Pak, saya mau pasang kaca film. Oke, silakan dipilih juga filmnya mau film apa. Kalau apa mau film drama, horor apa film-film festival? Lu tau nggak kode film festival? Kalau zaman beli DVD di pasar ya, kalau abangnya gini, Ratu Plaza. ember, pasar Tebet gua mah. Bang, mau film festival nggak? Apa? Film festival. Film festival. Begitu dikasih lihat gambarnya, ayam, kenapa nggak pakai baju? Festival perayaan tubuh. Capek. Festival itu. Aduh, gitu panas banget kemarin, parah panasnya.
Karena beberapa waktu lalu yang gue bilang ini Jakarta kok mendung banget ya kayak mau hujan. Itu kan langsung ada tuh beritanya dari BMKG tingkat polusi hari itu lagi tinggi-tingginya. Nah, kenapa gue bertanya apakah ada penyebab kejadian alam yang membuat Jakarta kemarin panas? Geng duet pada bilang gini, karena kemarin cap gomeh Kak, jadi panas. Emang iya? Kalau Imleknya hujan, cap gomehnya harus panas gitu ya? Nggak tahu, yang Cina kan lu. Gue kayak Cina, bukan Cina. Lo nggak boleh gitu. Sama gue suka Cina. Bego lu. Itu bener. Aduh, capek deh ngobrol sama lo. Itu juga pertanyaan lo. Itu pertanyaan gue dan sepupu-sepupu gue, Bo. Ini aja ya, out of topic aja ya, obrolan. Iya, ini punya Kenneth, Kak. Aku minjem punya Kenneth. Oh. Makanya lo inget banget sama si Kenneth ini. Iya. Hilang akhirnya itu gelang. Ilma Poli. Ya, ganti dong dia. Habis itu kita omelin. Makanya kalau udah mau pesta gini jangan pakai-pakai perhiasan-perhiasan. Kan dia anak kecil kan. Iya. Makanya kalau pesta-pesta kayak gini gelangnya yang pakai sekrup, jangan yang ceklak-ceklik. Kalau nggak punya jangan minjem. Nanti kalau hilang kita mesti ganti. Nggak punyanya enggak ganti. Jadi dia sweet. Iya, gue setuju sama lo. Dia Kenapa sweet. sih ngomongin Andianata sih? Ya, lu tadi bilang gue katanya Andianata. Lu Anasiantar. Oh iya, enggak. Karena gue mau ngajakin lu bikin konten di RH. Ya udah, jam berapa nanti? Nggak jadi, gue sendiri aja. Gue mau botox. Ya udah, kalau lo mau sendiri, gue sih nggak masalah. Gue mah anaknya santai. Jam berapa, Buru? Jam 3-an. Soalnya gue mau ke pasar Ben Hill. Lo mau ngapain ke pasar Ben Hill? Surya ya? Bikin apa lo? Bikin jas. Ketahuan deh, jas kita Surya Taylor. Jangan digeruduk, itu penjahit kita. Ntar kita lama kalau bikin baju. Itu Surya Taylor juga udah mulai-mulai tuh, Wet. Gue bikin jas dari bulan November. Gue di ghosting, nggak dibales. Sama siapa? Ntar gue bilangin, Pak Dani. Pak Dani. Ya udah, ntar gue bilangin. Itu Mas Dev jangan dilama-lamain kalau bikin baju gue gitu ya. Lo tau apa? Gue di ghosting dari November gue bikin jas. Terus? Kawinannya udah lewat, pengantin gue udah bunting. Tuh jas belum jadi. Gue samperin kemarin bulan Februari awal. Gue datengin aja. Karena gue telepon gak diangkat, gue WhatsApp gak diangkat. Terus? Mas Dani, pas gue nyampe gini, astagfirullah Mas Dev. Saya tuh lupa ukuran Mas Dev hilang. Mas Dani nggak boleh begitu. Dibales WhatsApp saya, kalau ukuran saya hilang, saya jangan di ghosting. Dikasih tahu kalau ukurannya hilang, saya tinggal datang ke sini ukur ulang. Iya maaf ya, maaf. Nanti kalau udah jadi saya akan WhatsApp. Udah di WhatsApp, udah jadi. Nggak di WhatsApp, gua aja donder tiap seminggu sekali. Udah jadi belum? 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 Ini beneran apa enggak? Ntar kalau misalnya gue marahin dia nanti dia bilang enggak kok Mas Iwet gitu. Dih, mana pernah gue berbohong? Berbohong, ya. Kata geng duet, Mas Dani jangan sampai digeruduk geng duet deh. Buru nggak jadiin tuh jas. Lu pernah di ghosting klien nggak? Pernah dong, sering. Gue akhirnya ngerasain loh Iwet. Gini ya, maksudnya gini, emang kadang-kadang kalau kita tidak pernah berada di point of view yang berbeda, kita nggak tahu ya. Kayak gue kan cukup sering ya mendengarkan keluh kesah teman gue brand owner ngomongin influencer anak-anak muda. Rese banget sih harus pelunasan baru videonya dikasih buat evaluasi, buat ACC. Ribet banget sih, tahu deh lu terkenal. Gue gini, oh begitu ya. Now I know why. Gue di ghosting sama klien. Gimana ceritanya? Jadi ini tuh bulan Oktober. Bulan Oktober ada deh klien endorsement untuk bikin video review di TikTok. Seperti layaknya klien-klien lain ngasih brief, ngasih deadline, ini itu. Gue jadi, produknya gue kirim, videonya gue kirim, evaluasi.
kirim evaluasi, revisi dari Oktober ya. Hmm. Sekarang bulan Februari. Hmm. Sekarang WhatsApp-nya sama nomor teleponnya nggak ada centangnya. Bangkrut kali. Kali ya. Iya. Oke, Bo. Gue tuh makanya kayak orang-orang kayak Mas Dani gitu ya. Atau klien itu, kalau nggak jadi ngomong kayak Bo. Apa susahnya sih, Bo? Tapi gue jadi paham loh sekarang kenapa influencer-influencer itu minta bayar di depan. Nah, Ya, karena kan gini ya, gue jadi mikir gitu, oh iya ya bener juga. Kalau dulu kan kita transaksi sama lembaga ya. iya. Ada kantornya kita tahu, gedungnya kita tahu di mana gitu ya. Bener ya? Kalau zaman sekarang tuh kan kayak ya udah nomor telepon orang bisa ganti kapan aja. Ya. Kalau misalnya ada akun sosial media bisa kapanpun dia deactivate, dia delete itu akun. Yes. Sehingga ya influencer itu mikir kayak daripada gue kenapa-napa, gue udah kerja, mending lo bayar dulu lunasin. Paling kan DP dah. Kayak kilowatt. Iya, gue paham. Iya sih, gue jadi ngerti sih. Iya, sekarang gue ngerti. Jadi mereka tuh bukan rese influencer itu, tapi mereka udah sering ditipu sama dibohongin orang. Iya. Iya, gue dulu pernah gini, Bo. Oh, ada yang mau bikin seragam batik. Hmm. Mau bikin seragam batik, hubungin anak-anak gue lah, tim gue gitu. Iya mas, ini perusahaan ini direkturnya dia mau ketemu gini. Perusahaannya ini itu segala macam. Coba cek dulu Google ada nggak perusahaannya. Ada mas, kita udah lihat nih perusahaannya bla 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 bla. Namanya Pak ini. Ada akun sosial medianya loh. Terus oh ya udah legit nih kayaknya kita ajak ketemu deh. Kebetulan aku lagi di daerah Jakarta Pusat. Kita ketemu di Menteng aja, gue bilang gitu. Ada restoran A gitu, kita ketemu di sana. Oke mas, udah dibukingin tempat. Kan mau menjamu dong ya Bapak Direktur, katanya kan nggak enak dong kalau bias-bias gitu. Terus nungguin jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 gak datang, Bo. Hilang aja gitu. Gone. Di WhatsApp centang 1, tiba-tiba Instagramnya deactivate. Gone with the wind. Tuh. Ya. Itu sebabnya gue males dealing sama orang di internet. Kemarin gue di ghosting sama ojol makanan. Dan gue di rumah sakit waktu hari weekend ya. Gue udah mikir gini, aduh gue nyampe rumah, mana puasa. Gue nyampe rumah. Puasa. Waktu ambil darah kan puasa dong. Terus? Mana puasa, kan lapar ya, udah jam 11, udah jam 1. Gue nyampe rumah jam 2 nih. Di jalan sejam gue pesan makanan deh gitu. Gue pesan makanan, udah abangnya udah nyaut, chatting, nak nu. Gue nyampe, kan gue nyetir, gue gak pegang-pegang handphone. Gue nyampe, dibatalin, Bo. Oh, itu mah bukan di ghosting kalau dibatalin mah. Di cancel. Ya nggak apa-apa kalau di cancel mah ketahuan. Ghosting tuh nggak pakai tanda, nggak pakai apa, nggak ada kabar. Iya juga sih. Cuma maksudnya gue, kok lu cancel sih? Kalau cancel mah ya dia cancel. Mungkin lagi kepanasan kali abangnya. Iya juga sih. Ya udah deh. Itu. Anyway, udah jam 8. Bener, besok Valentine. Kalau teman-teman nggak punya rencana, bikin rencana main sama teman-teman kek, sama keluarga kek, atau treat yourself. Lo besok emang mau ngapain Valentine? Besok gue mau yoga, terus gue mau floating yoga tuh yang terbalik-terbalik. Gurunya tantenya Angie ternyata. Oh ya? Tante siapa namanya? Lupa. Di mana? Selfie Pondok Indah. Lo sering ya ke Selfie Pondok Indah ya? Masalah buat lo. Enggak, knowing lo yang malas banget keluar dari area rumah lo. Karena Selfie Pondok Indah kelasnya banyak, Wet. Dia tuh hampir tiap jam ada kelas, Nek. Iya. Nggak apa-apa nanya aja. Jadi ada alasan yang kuat memang lo keluar dari radius tempat tinggal lo. Gue berkelas. Naik apa lo kalau ke sana? Udah mulai terlalu intimate ya pertanyaan-pertanyaan lo. Kalau gue jawab, apa untungnya buat lo untuk tahu? Naik ojek.
Enggak, gue cuma mikir gini, itu agak jauh sih dari rumah lo. Lo naik apa gitu? Lo nyetir sendiri kah? Apa-apa gitu? Di PIM parkirnya repot. Nanya lagi ya. Ini maafin gue ya kalau gue nanyanya terlalu kayaknya tolol banget pertanyaan gue. Pulangnya naik apa? Ojek juga. Nunggunya di mana sih kalau kayak gitu? Di halte Pondok Indah Mall 2. Oh, emang harus keluar dari mallnya ya? Iya. Karena ojeknya nggak mungkin masuk ke drop off lo. Iya. Ketahuan lu nggak pernah naik ojek. Emang harus keluar mall. Botak. Ojek nggak boleh masuk ke dalam lobi mall di mana-mana. Oke, bye guys.